di UNES. Nama ibu dulu. Oh, saya Yuliana Isabel. Udah berapa lama ibu kerja Di dinas pertanian ini sejak tahun 2013. Sebelumnya 2010 saya tugas di Kecamatan KG Selatan. Mutasi 2013 dinas pertanian. Selama kerja di sini bu, udah ada yang ibu misalnya tanam? Waktu tugas di bidang ketahanan pangan pernah ada satu program ya, KRPL, pemanfaatan lahan pekarangan, sekaligus tugas tim 4 saya waktu itu membuat rumah bibit di SP3. Jadi saya bantu memfasilitasi masyarakat petani, ibu-ibu rumah tangga yang di SP3 sebanyak 20 ibu rumah tangga, digabungkan dalam satu kelompok tani, KWT, kelompok wanita tani. Kita punya konsep pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi kita bangunkan rumah bibitnya, tapi di sana bibitnya disemai dan rumah bibit itu lalu dipindahkan ke polybag dan dibagi-bagi setiap rumah tangga 20 kakak itu. Jadi mereka dengan adanya rumah bibit, tanaman yang sudah dibibitkan itu mereka tanam di pekarangan. Jadi konsepnya seperti itu. Karena ibu rumah tangga kan jarang suami kerja, ibu rumah tangga kan di rumah. Jadi banyak waktu, daripada nanti pergi menggosip atau kemana-mana, lebih bagus manfaatkan waktunya lebih positif. Jadi sambil mengurus anak, mengurus rumah tangga juga bisa membudidayakan tanaman sayur-sayuran di pekarangan. Bisa dipanen juga kan untuk pemenuhan gizi keluarga, berlebih bisa dijual. Konsep KRPL waktu itu. Kalau tanaman cabai, pupuknya yang bagus itu apa? Kalau yang selama ini, kalau kita mengarahkan untuk ke organik, jadi pupuknya ya kotoran kandang, kotoran sapi. Ya, karena kan di SP3 juga ada sapi, jadi kotoran ternak lah, kotoran sapi, kotoran kambing, jadi tidak terbuang, termanfaatkan semuanya. Jadi kalau tanahnya masih subur juga pasti hasilnya bagus. Udah, berarti pupuk dengan pupuk cabai dengan tanaman biasanya berbeda bu? Kalau soal budidaya terlalu teknis mungkin saya nggak begitu paham, karena saya di bidang peternakan. Saya ini kan kasih pengembangan peternakan, tapi dulu sempat ditugaskan di bidang ketahanan pangan. Jadi kalau soal pupuk-pupuknya mungkin lebih kepada sarjana pertanian lah ya yang paham itu. Kalau saya itu peternakan, basicnya peternakan. Lagi pula dalam budidaya itu kan kita didampingi oleh penyuluh pertanian. Waktu itu secara teknis didampingi oleh penyuluh, jadi mulai dari pupuknya, dosis pupuknya, cara budidayanya yang benar, memang penyuluh yang punya ruang untuk. Ya kita program saja, pendampingan di program, teknis tentu yang lebih paham di bidang. Selama ibu kerja di sini sudah ada hasil tanaman di sini? Maksudnya tanaman yang sudah ditanam di sini, misalnya cabai. Oh iya, pernah. Di halaman depan itu kita pernah juga memanfaatkan lahan pekarangan kantor, menanam bawang merah, jenggrotnya ya, bawang merah dataran rendah, bibitnya dari pesisir selatan. Waktu itu kita uji cobakan di depan kantor, berhasil. Sawi pernah, cabai, terong pernah waktu di sekitar pekarangan di depan. Sekarang sudah, waktu itu pas ada perombakan mau bangun parkir, sehingga akhirnya dibongkarkan. Dia pemanfaatan pekarangan, kita pakai rak, polybag, gitu, depot, bisa pernah. Kalau
Kalau sekarang kayaknya nggak ada kosong karena masih renovasi kantor. Banyak yang rusak. Kalau bisa langsung ke lapangannya Oh, mau ke lapangan, Iya. mau melihat apa? dengan hasil tanaman itu. Oh, kalau mau melihat hasil tanaman, berarti kita hubungi koordinator penghulu saja. Nanti di wilayah Sipora Utara itu kalau mau lihat ada ya, di yang rutin tanam itu, tahu Panti Asuhan Kaum? Tahu. Di kilometer 1 itu tahun 2021 ini mereka itu penerima manfaat untuk program KRPL ini, pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi kalau mau lihat tanamannya boleh ke sana. Panti Asuhan Kaum mereka rutin kok nanam. Hortikultura sayur-sayuran, ada cabai, terong, kacang panjang, kacang tanah, bahkan beternak lele, bebek, sama ikan. Ya, ayam juga, babi juga ada, sapi juga ada. Nah, itu satu model contoh ya untuk kelompok tani yang kita rekomendasikan untuk boleh dikunjungi. Yang dekat-dekat kan, yang terjangkau. Masih ada beberapa lagi, tapi kalau saya arahkan ke sana. Itu boleh mampir. Setiap sore jam 4 mereka itu pasti di kebun, pagi mereka juga di kebun. Kecuali kalau sekolah ya, kalau sudah rutin sekolah tatap muka, ya paling aktivitas kebunnya sore. Boleh lihat anak-anak di sana. Kalau masih Bu. Ya, oke. Udah lama ini 2010 udah kita bangun ini tanah kebun. Awal pertanian ini abang dulu yang mulai atau langsung dibantu oleh orang lain? Ya dibantu. Ya, kalau kita mulai kerja sendiri kan nggak terlalu tahu. Anu lagi bang, kan buat terong ini kan sudah nah, kalau dijual itu kira-kira hasilnya berapa? Contohnya kan kemarin kan ada jual ya pendapatannya dalam cari Pak. Kalau waktu kami menjual kaki kira-kira 1 jutaan lah. Udah pernah panen Nggak pernah, sudah beberapa kali sudah panen. Tapi kalau jagung sih ya panennya sekali aja. beberapa bulan itu yang terus sama terong ya, kan beda pula. Kita pulang lah. Bayam, jagung, kacang panjang, jagung, kacang tanah. Kan kacang tanah kan kita kan barusan kita panen kemarin. Penghasilannya dapat berapa? Ya kalau kacang tanah sih kami nggak jual, kami sendiri.
kasih.